ketika bersimpuh duduk di antara dua sujud kita, maka tempat itu adalah tempat yang utama untuk memohon ampunan Allah, yaitu ketika kita mengucapkan kalimat Rabbighfirli. Lisan kita mengucapkan kalimat Rabbighfirli, maka ketika itu semestinya hati kita sedang memohon ampun kepada Allah. Jika itu ada, maka yang bersangkutan tergolong orang yang khusyuk ketika itu. Tapi kalau ketika lisannya mengucapkan kalimat Rabbighfirli, tidak ada rasa memohon atau meminta ampunan kepada Allah ketika itu, maka dipastikan yang bersangkutan belum menemukan kekhusyukan pada waktu itu. Karena kalau bukan hati yang sedang meminta ampun sesuai dengan kalimat yang dia ucapkan Rabbighfirli, maka itu dipastikan hati dan pikirannya pasti tidak sedang fokus pada zikir yang dia ucapkan. Bisa jadi yang bersangkutan apakah ngerayau, apakah melamun, apakah menghayal, apakah menerawang kemana-mana, wallahu a'lam. Tapi yang jelas pikiran dan hatinya tidak sesuai dengan apa yang sedang dia ucapkan, lain di mulutnya, lain di hatinya. Itu yang harus kita hindari. Maka berjuanglah ketika kita sedang mengucapkan kalimat Rabbighfirli, yang ada di dalam hati dan pikiran kita ketika itu adalah sedang memohon ampunan kepada Allah. Kemudian ketika duduk bersimpuh di duduk antara dua sujud itu, maka itu juga adalah tempat yang terbaik untuk memohon rahmat dan sayang dari Allah, rahmat dan kasih sayang dari Allah. Ketika kita mengucapkan kalimat warhamni, ketika lisan kita mengucapkan kalimat warhamni, maka yang ada di hati dan pikiran kita ketika itu mestilah hati pikiran yang sedang memohon rahmat, memohon kasih dan sayang dari Allah. Kalau itu ada, yang bersangkutan khusyuk ketika itu. Tapi kalau tidak, maka yang bersangkutan belum menemukan jalan menuju kekhusyukan itu. Dia belum mampu membuat fokus dan serius apa yang dia ucapkan dengan lisan dan bersesuaian dengan isi hati dan pikirannya, itu yang belum dia miliki. Karena dia dengan lisannya mengucapkan kalimat warhamni, semestinya ada hati, ada pikiran yang sedang meminta rahmat, meminta kasih dan sayang dari Allah. Rabbighfirli, ampuni hamba ya Allah. Warhamni, sayangi hamba. Rahmati hamba. Bermanja kita memintanya kepada Allah. Bukan sekedar bahkan hadir saja, bukan sekedar muncul saja di pikiran dan hati kita, tapi karena kita pun sudah paham dan mengerti, kita pun memintanya dengan manja kepada Allah, dengan berharap-harap agar dikabulkan oleh Allah, dan cemas, takut kalau tidak dikabulkan atau diijabah oleh Allah. Ampuni hamba ya Allah, rahmati hamba, sayangi hamba. Ketika kita mengucapkan kalimat Rabbighfirli warhamni, selamat menikmati
yang bisa menikmatinya. Selamat menghadirkan yang sudah mampu menghadirkannya. Yang belum masih harus terus berjuang. Tapi saya pikir karena sudah ada tadabbur, modal sudah ada tafahum, paham juga sudah ada. Tinggal dengan modal itu ketika mempraktekkannya kita punya kemampuan atau tidak. Kalau orang lain jangan tanya kemampuannya, karena dia tadabbur saja belum pernah duduk di majelis tadabbur yang memahamkan isi kandungannya itu. Belum juga dia memiliki tafahum, maka modal tidak ada. Bagaimana dia menghadirkannya? Nah, bagi kita sekarang menjadi mudah susah. Mudah mentadabburnya, sudah kita tadabbur. Mudah memahaminya, sekarang kita sudah tahu. Rabbil firli itu tempat minta ampunan, warhamni itu tempat meminta rahmat dan kasih sayang. Tinggal susahnya nanti, apakah kita bisa mengkonsentrasikannya waktu mengamalkannya. Sama dengan kata orang Arab ngerti, berarti orang Arab khusyuk. Belum tentu. Ngerti itu sama dia baru modal. Tapi ketika nanti dia mengamalkannya, pikirannya di kalimat zikir itu atau di mall? Pikirannya di kalimat zikir itu atau di hartanya? Pikirannya di kalimat zikirnya itu atau di pekerjaannya atau di segala urusannya? Disitulah nanti ujian susah mudahnya itu. Tapi paling tidak kita sudah memiliki modal isi tadabburnya, dan kita pun sudah memahamkannya bahwa setiap kali mengucapkan Rabbil firli itu tempat minta ampunan kepada Allah. Ketika kita mengucapkan warhamni itu tempat kita meminta rahmat kepada Allah, meminta agar kita disayangi oleh Allah. Setelah itu kita masuk malam hari ini, kita sebutkan zikir kita yang ketiga ketika duduk bersimpuh di antara dua sujud itu. Kita pun akan mengucapkan kalimat wajburni. Kalimat wajburni, lanjutan dari Rabbighfirli warhamni wajburni. Apa makna wajburni itu? Wajburni itu sama-sama kalimat doa, sama-sama kalimat memohon kepada Allah untuk kita. Ni-nya di situ untuk kita sendiri. Wajburni bukan wajburna, tapi wajburni untuk diri kita sendiri. Kalau untuk diri kita sendiri kita tidak serius, kita tidak fokus, apalagi orang yang mau mendoakan kita harapkan. Kita sendiri saja tidak serius berdoa, tidak sungguh-sungguh meminta. Apa yang kita minta ketika kita mengucapkan kalimat wajburni itu? Ketika itu kita minta kepada Allah agar Allah menutupi aib-aib kita. Atau maknanya satu lagi, kita meminta kepada Allah agar Allah mencukupi kekurangan kita. Wajburni. Mintalah ketika itu. Apalagi menyangkut aib. Kadang kita tidak berdaya menutupi aib-aib yang ada, baik di diri kita, di keluarga kita, maupun di sekitar kita. Tapi mohonlah pertolongan kepada Allah agar Allah menutupinya, karena tidak ada